Hi everyone, Afi here. Di video kali ini aku tuh pengen ngebahas tentang rules skincare yang dulu aku ikutin banget, tapi kalau sekarang udah nggak begitu. Sekarang rules itu tuh udah nggak terlalu aku anggap relevan lagi gitu. Nah, kalau kamu tuh selama ini mikirnya kenapa ya skincare itu kayak banyak banget aturannya, kok kayak rulesnya tuh banyak banget, pusing deh gitu. Nah, kamu kayaknya perlu nonton video ini. Aku tuh ngelihat skincare itu tuh sebagai sesuatu yang dinamis gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita tuh udah menemukan satu skincare rutin gitu ya, yang works for us gitu ya. Jadi kayak rutin, terus mungkin step-step yang emang udah cocok gitu ya sama kita. Bukan artinya kita tuh harus stick to that routine for the rest of our lives gitu ya. Bukan artinya tuh ya udah kita harus benar-benar rigid itu aja terus yang kita pakai, yang kita lakukan terus-menerus selama bertahun-tahun. Tapi menurut aku skincare itu lebih dinamis gitu ya, karena skincare tuh harusnya mengikuti perkembangan hidup kita juga. Jadi mengikuti mungkin perubahan usia kita, mengikuti lifestyle kita juga, mungkin budget kita, dan masih banyak lagi gitu ya sebenarnya faktor-faktor yang seharusnya gitu ya si skincare rutin kita tuh bisa mengikuti hal-hal tersebut gitu. Jadi menurut aku wajar banget kalau misalnya ada hal-hal yang dulu kita lakukan and we do it regularly gitu ya, tapi sekarang ini ya nggak kita lakukan lagi gitu. Bukan artinya kita nggak konsisten, tapi it's just life I guess gitu ya. Banyak hal di hidup ini yang sebenarnya kita juga kayak gitu ya. Tadinya tuh kita do a set of rules about something gitu, terus udah gitu kita berkembang gitu ya, dan akhirnya kita mengubah hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang lebih relevan, lebih cocok sama kondisi kita saat ini. Terus skincare itu kan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan gitu ya, dan sama seperti ilmu pengetahuan di bidang lainnya, itu tuh juga terus-menerus diperbaharui dan terus-menerus ada perkembangan terbaru yang mengikuti gitu. Jadi apa yang kita ketahui let's say 10 tahun yang lalu itu bisa jadi udah beda sama fakta yang ditemukan para ilmuwan di tahun ini gitu kan. Jadi wajar banget ya kalau misalnya skincare rules itu tuh berkembang mengikuti kemajuan atau perkembangan dunia ilmu pengetahuannya sendiri, science about skin-nya sendiri gitu. Nah, cuma aku ngerti banget kalau misalnya kita pas baru belajar gitu ya tentang skincare, itu biasanya kita lebih rigid soal rules gitu ya. Jadi kita tuh bener-bener lebih stick to rules karena kita takut salah. Kalau aku sih ngerasanya aku dulu begitu banget gitu ya. Jadi waktu aku bener-bener baru kayak mendalami banget skincare, baru bener-bener belajar banget dan mengimplementasikan apa yang aku pelajari itu ke diriku, aku tuh cenderung kayak strict gitu sama rules tersebut karena aku merasa bahwa oh seharusnya ini begini nih yang bener nih. Soalnya dari berbagai macam jurnal, berbagai macam sumber yang aku baca tuh harusnya gini gitu. Jadi terus aku ikutin rules tersebut. Tapi semakin aku banyak tahu, semakin aku belajar lebih banyak lagi dari berbagai sumber dan lebih kenal juga sama kebutuhan diri aku sendiri, aku malah jadi lebih relax soal rules tersebut karena aku semakin tahu bahwa yang paling penting tuh memang rules tersebut atau rutin tersebut tuh dibuat mengikuti kenyamanan kita sih sebenarnya gitu. Jadi jujur aku tuh sebenarnya kurang sreg gitu sama orang yang suka nyalahin skincare rutin atau skincare rules orang lain gitu. Jadi kayak ngejudge atau misalnya kayak harusnya begini, harusnya nggak boleh pakai ini sama ini berbahaya, ini membuat kulit rusak, ini toksik dan lain-lain gitu. Yang aku ngerti banget itu tuh datangnya mungkin dari yaitu tadi pada saat baru belajar tuh kayak oh ini harusnya begini, yang kayak sesuatu harus strict banget, harus rigid banget. Padahal setelah kita pelajari lebih dalam, setelah kita juga kenal sama diri kita sendiri, kita tuh tahu banget bahwa skincare is not a one size fits all thing gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya rules tentang skincare tuh yang bisa berlaku sama semua orang karena kulit orang tuh bener-bener beda-beda banget, unik banget gitu ya. So what works for us might not work for other people, dan apa yang mungkin bahaya atau nggak bagus untuk kulit kita belum tentu nggak bagus buat kulit orang gitu ya. Jadi kayak udahlah nggak usah terlalu musingin these rules and regulations kalau menurut aku gitu ya. Karena bener-bener deh nggak ada yang beneran rules yang saklek gitu soal skincare. Mungkin kayak sunscreen tuh satu-satunya hal di skincare yang emang lumayan
standar lah gitu ya, tentang kayak gimana menggunakannya, berapa banyak menggunakannya, dan lain-lain. Itu pun juga tetap bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Anyway, aku jadi rambling agak panjang. Tapi ini tuh sebenarnya pembuka sebelum aku mau ngomongin mengenai ya ini gitu. Hal-hal yang dulu aku ikutin banget gitu, aku percaya banget sama rules ini. Tapi sekarang kayak nggak begitu, karena ya itu tadi gitu ya. Pengetahuan akunya berkembang, akunya juga lebih kenal sama diriku sendiri, jadi aku menyesuaikan aja sama kondisi aku sekarang. Oh iya, sebelum aku mulai, agak sedikit disclaimer bahwa yang aku omongin ini adalah rules yang emang berlaku untuk diriku sendiri, yang udah aku jalanin, udah aku amati di kulit aku gimana efeknya gitu kan, dan ini yang so far gitu di saat ini the best for my skin. Tentunya semua orang punya kulit yang beda-beda, jadi you create your own rules. Ini aku cuma sekadar sharing aja. Nah, apa aja sih rules tadi yang aku udah nggak ikutin lagi? Yuk kita bahas sekarang. Yang pertama adalah eksfoliasi secara rutin. Kalau kalian ngikutin video-video aku dari zaman dulu ya, dari zaman di Female Diary tahun 2016 dan seterusnya gitu, aku tuh lumayan sering ngomongin mengenai eksfoliasi secara rutin, dan bahkan ada saatnya dimana aku tuh pakai produk eksfoliasi. Jadi aku pakai exfoliating toner, emang yang mild gitu ya, yang persentasenya tuh kecil, itu setiap hari gitu. Karena waktu itu emang setelah aku baca-baca dan yang aku percayai juga, eksfoliasinya itu tuh harus dilakukan setiap hari secara pelan-pelan, secara mild, plus ditambah lagi eksfoliasi yang mingguan yang agak lebih heavy duty gitu ya, agak lebih potent gitu. Dan itu aku lakukan terus-menerus gitu ya. Dan pada saat itu memang it worked on my skin. Kulit aku waktu itu bener-bener bagus banget deh pada saat aku rutin melakukan itu gitu. Tapi kesini-sini kan seperti aku bilang ya, setelah aku mulai ada rosacea dan aku juga makin tambah umur, kulitnya makin nipis, makin sensitif juga, those things just didn't work anymore. Dan bukan cuma itu, bahkan aku tuh udah nggak bisa pakai exfoliant gitu ya, di luar dari PHA atau BHA. Jadi kayak AHA yang misalnya glycolic acid yang dulu kulitku suka banget gitu ya, terus lactic acid, mandelic acid gitu-gitu tuh udah nggak bisa gitu. Even di konsentrasi kecil pun kulit aku tuh udah ngambek gitu. Terus ya udah, tadinya tuh aku kayak masih ini mirip sama kayak ceritaku soal retinol, masih denial gitu. Jadi kayak masih sekali-sekali aku coba, ya udah deh mungkin kurangin aja gitu ya, jadi seminggu 2 kali gitu, tetap nggak bisa. Seminggu sekali tetap nggak bisa juga. Sampai akhirnya ya udah aku stop semua produk-produk yang ada exfoliantnya tadi itu, dan aku utak-atik lagi lah gitu ya kombinasinya. Aku coba-coba produk dan juga step eksfoliasi yang lebih cocok sama kulit aku sekarang, dan ternyata yang aku temukan adalah I don't need to do it regularly. Jadi nggak perlu ada jadwal khusus gitu. Jadi misalnya kayak fix gitu ya, seminggu harus 2 kali atau seminggu harus 3 kali gitu. Enggak, jadi aku sekarang bener-bener seperlunya aja gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeliat, oh kayaknya kulit aku tuh udah mulai agak beberapa area kasar misalnya, atau misalnya pori-pori aku tuh ada yang tersumbat, oke, aku akan melakukan eksfoliasi dengan pakai toner yang PHA aja, karena PHA itu kan yang paling gentle ya, dia molekulnya itu paling besar ukurannya, jadi dia pokoknya cocok banget lah untuk kulit sensitif, dia nggak akan menembus kulit terlalu dalam gitu. Atau PHA yang ada BHA-nya juga misalnya gitu. Udah, dan itu bener-bener aku praktekin kayak gitu aja. Jadi kalau butuh, which is itu bisa kayak seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali gitu ya. Bener-bener patokannya tuh bukan frekuensi tapi kulit aku gitu. Nah, aku lakukan itu sekarang nih udah maybe udah hampir setahun gitu ya aku melakukan itu, dan surprisingly malah kulitku jadi lebih enak, lebih bagus gitu ya. Jadi aku nggak harus struggling dengan redness-nya, dengan perih-perihnya, dengan resiko kulit aku iritasi gitu. Tapi aku tetap dapat manfaat itu tadi gitu ya, kayak melepaskan sumbatan dari pori-pori, mengeksfoliasi gitu. Karena yang mesti kita ingat sebenarnya kulit kita tuh kan udah punya kemampuan eksfoliasi sendiri gitu ya secara otomatis. Memang kalau misalnya kita bertambah umur, kemampuan eksfoliasinya itu tuh tidak sebagus waktu kita masih muda. Jadi melambat gitu kan. Jadi akibatnya apa? Si tumpukan sel kulit matinya agak lebih lama lagi bertahan di kulit kita gitu kan. Makanya kulit juga kadang-kadang lebih cepat kusam gitu kan, lebih cepat kasar juga. Tapi ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan tanpa pakai exfoliant yang terlalu harsh atau melakukannya terlalu banyak atau terlalu sering gitu ya, untuk tetap bikin kulitnya tuh kelihatan bagus, halus, tetap cerah gitu ya. Jadi
ya balik lagi gitu, exfoliating is good and doing it regularly is good. I'm not saying it's bad gitu ya, cuma it's not the only way. Jadi kalau tidak kita lakukan secara rutin pun seperti yang orang-orang bilang, itu nggak apa-apa banget, karena sebenarnya kulit kita itu juga akan secara otomatis meregenerasi dirinya sendiri gitu. Sel kulit kita tuh self regenerating gitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh tipe yang aku tuh sebenarnya nggak ngerasa eksfoliasi itu bermanfaat banget sih, kulitku kayak biasa aja gitu, tapi orang-orang bilang aku harus eksfoliasi, then don't do it. Jangan melakukan hal-hal itu karena orang bilang kita harus gitu ya. Ikutin aja kulit kamu. Kalau misalnya kulit kamu tuh bagus tanpa eksfoliasi apa-apa, tanpa produk eksfoliasi apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang kayaknya butuh nih sesekali, ya udah sesekali aja, nggak harus juga seminggu sekali, seminggu 3 kali gitu. Tapi kalau misalnya kulit kamu tuh memang tapi kulit aku emang perlu Kak, emang mungkin acne prone gitu kan, aku emang harus gitu eksfoliasi 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, then do it gitu. Tapi intinya sih sebenarnya lebih ke nggak ada yang rigid, nggak ada rules yang saklek gitu ya. Jadi ikutin aja apa yang paling cocok untuk kulit kamu. Rules kedua yang aku sekarang udah nggak jalanin, aku menggunakan quote karena like I said, I don't really believe in any rules in skincare gitu ya. Tapi yang aku sekarang udah tidak terlalu menjalani itu sebenarnya adalah menggunakan masker secara rutin. Jadi ini mungkin agak sedikit aku harus perjelas ya, bahwa aku nggak bilang kalau menggunakan masker itu jelek, aku nggak bilang kalau menggunakan masker itu nggak ada manfaatnya, no. Tapi kalau dulu aku tuh masukin masker itu sebagai part of my routine. Jadi aku dulu punya daily routine gitu kan, kayak skincare yang aku gunakan sehari-hari. Terus aku punya weekly routine juga, jadi atau bi-weekly routine lah gitu ya. Jadi produk-produk yang aku pakainya tuh cuma beberapa kali dalam seminggu aja. Kayak tadi itu gitu ya, exfoliating serum yang agak lebih kenceng. Terus masker juga. Jadi di situ aku masukin tuh maskernya juga beda-beda. Ada sheet mask, ada wash off mask gitu ya, kayak clay mask, ada sleeping mask gitu. Nah, jadi dulu tuh kayak ya udah itu aku jalanin dengan rutin. Sekarang itu nggak aku lakukan lagi. Jadi maskernya itu sama kayak exfoliating products ya. Aku gunakan hanya kalau aku ngerasa kulit aku butuh gitu. Jadi itu pun juga udah jadi lebih sedikit lah gitu ya produknya yang aku pakai. Masker yang paling banyak aku pakai itu biasanya masker yang sifatnya melembabkan dan menenangkan, karena kalian tahu kulit aku tuh lebih sering mengalami iritasi dan dehidrasi gitu. Jadi kalau aku ngerasa kayak kayaknya butuh tambahan nih gitu ya, bukan cuma dari daily skincare rutin aku aja, tapi aku butuh kayak ekstra produk yang misalnya begitu dipakai langsung soothing gitu ya, langsung kalem kulit aku, atau misalnya langsung dapat boost of hydration, nah itu aku akan pakai gitu. Tapi nggak yang rutin aja gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku bisa yang 2 minggu, 3 minggu nggak pakai masker sama sekali, misalnya lagi sibuk banget gitu ya. Kayak udah pokoknya tiap kali skincare rutin mau cepat-cepat aja. And it's fine, my skin is fine. Nggak ada yang berubah secara signifikan gitu loh. Jadi aku bisa bilang kalau masker is good to have, but it's not really an essential part, I would say gitu ya. Jadi kecuali itu tadi gitu ya, kecuali emang kulit kita tuh kayak butuh tambahan sesuatu yang tidak bisa di-provide oleh daily skincare rutin kita. Oh ya, mungkin kadang-kadang aku juga akan pakai skincare yang brightening gitu ya. Jadi aku sekarang akan lihat-lihat sih. Aku suka pakai sheet mask karena efeknya di aku tuh lebih menenangkan kulit. Tapi kan aku juga agak merasa bersalah gitu ya pakai sheet mask terlalu banyak karena sampahnya gitu. Jadi aku mulai cari-cari produk lain kayak misalnya gel skincare atau misalnya skincare yang wash off tapi yang nggak harsh di kulit gitu ya. Clay mask aku udah jarang banget pakai karena I find it too drying for my skin mostly gitu ya. Walaupun kadang-kadang masih pakai tapi jarang lah gitu. Gitu sih. Jadi intinya ya udah pakai sesuai kebutuhan kulit aja. Aku nggak rutin lagi kalau pas lagi pengen pakai. Kalau misalnya aku lagi kayak pengen santai-santai sambil baca buku atau sambil nonton serial gitu ya, lagi banyak waktu, oke, I will use maybe 1 or 2 mask. Tapi bisa ada nanti masanya aku nggak pakai masker sama sekali dan kulitku baik-baik aja. Again, kalau misalnya kulit kamu tuh tipe yang terbantu banget dengan menggunakan masker rutin, please go ahead and do it. Tapi buat aku ternyata tidak se-esensial itu. Rules yang ketiga itu adalah, ini masih berhubungan dengan masker ya, tidak lagi menggunakan sleeping mask setelah menggunakan moisturizer. Ngerti nggak maksudnya ya? Jadi kalau dulu-dulu orang tuh selalu bilang kalau misalnya menggunakan overnight mask atau sleeping mask itu setelah menggunakan moisturizer. Jadi kayak tambahan moisturizernya. Jadi misalnya moisturizer kita udah pakai nih night moisturizer ya, night cream. Habis itu kita pakai sleeping mask on top of it
gunanya untuk mengunci kelembapannya. Jadi kayak providing like a seal on top of our skin untuk memastikan si hidrasi di kulit kita itu tidak menguap selama kita tidur. Secara teori itu seperti itu. Oke, dan dulu itu aku lakukan gitu ya. But one thing about it is that aku pikir-pikir lagi gitu ya. Harusnya night cream yang kita pakai itu udah cukup oklusif buat aku gitu ya. Sehingga aku nggak perlu nambahin produk lagi di atasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa night cream kita perlu menambahkan sleeping mask karena night cream kita itu kurang melembabkan atau kurang oklusif, ya kalau gitu harusnya cari night cream yang lebih oklusif, bukan menambahkan produknya nggak sih gitu. Secara logika harusnya begitu gitu. Makanya terus aku sekarang akhirnya ya udah, aku biasanya tuh either aku menggunakan night cream aja, dan biasanya sekarang aku memang menggunakan night cream pasti yang rich, yang cukup oklusif, atau aku menggunakan sleeping mask aja gitu. Jadi kalau misalnya memang aku lagi pengen pakai sleeping mask, aku nggak pakai night cream gitu. Jadi karena sleeping mask emang biasanya rata-rata kan dia oklusif ya sifatnya, ya lebih rich gitu kan. Ya udah, aku pakai itu gitu. Jadi nggak yang perlu berlayer-layer terlalu banyak juga, karena walaupun kulit aku tuh kering sebenarnya gitu ya, tapi pas aku cobain satu layer aja, either night cream aja atau sleeping mask aja, hasilnya kurang lebih sama-sama aja, nggak yang terlalu banyak bedanya juga gitu. Jadi aku pikir ya udah gitu aja gitu. Kalau misalnya aku lagi pengen pakai sleeping mask ya, then I'll skip night cream, or if I don't want to use sleeping mask, I just stick to my night cream. Tapi aku memastikan kalau night cream aku tuh cukup oklusif gitu sih. Rules yang keempat adalah sekarang aku udah jarang banget pakai face oil. Jadi kalau kalian ngikutin aku dari dulu ya, kalian tahu bahwa aku tuh cinta banget sama face oil. I love face oil. Jadi benar-benar face oil itu adalah satu produk atau satu step yang harus ada di skincare rutin aku. Aku pakai, bahkan dulu tuh pagi aku pakai, malam juga aku pakai. Dan kebetulan karena kulit aku kering ya, sebenarnya fine-fine aja ya. Aku pakai pagi dan malam hari. Cuma kesini-sini aku again, ini sebenarnya lebih ketika kita udah bertambah umur, kita udah kenal sama kulit kita tuh cenderung mau mengaudit skincare kita kan gitu ya. Jadi kayak re-examine what we've been doing and what works, what doesn't work, yang kayak kayaknya nggak terlalu banyak efeknya gitu kan. Dan mungkin juga gitu ya, aku ngerasanya sekarang ini tuh banyak produk moisturizer tuh yang udah just moisturizing enough, it's enough gitu. Aku nggak perlu pakai gel lagi, udah cukup banget gitu kelembapan yang aku dapatkan dari produk moisturizer yang sekarang ini aku pakai gitu. Jadi makin kesini aku merasa bahwa oh ternyata I use less and less face oil. Jadi ada beberapa kayak botol face oil aku tuh yang bahkan nggak aku habisin gitu ya. Jadinya aku pakai ke badan gitu kan. Karena ya ternyata aku nggak terlalu membutuhkan. Sekarang ini kulitku nggak terlalu membutuhkan. With the exception of one face oil, yaitu rosehip oil. Nah, rosehip oil ini agak sedikit unik karena aku pakai untuk ngebantu ngurangin rosacea aku. Jadi for some reason, setelah aku mulai ada rosacea, setelah kulitku tuh makin sensitif gitu ya, ternyata the only face oil so far ya yang aku udah coba yang bener-bener ngebantu, yang bener-bener works on my skin itu cuma rosehip oil gitu. Itu pun juga aku pakainya yang trilogy rosehip oil. Aku jarang pakai produk rosehip oil yang lain gitu ya. Jadi karena efeknya di aku tuh bukan cuma ngebantu untuk melembabkan aja, bikin kulit aku tuh kayak lebih lembut gitu ya, less tight gitu, tapi juga beneran ngurangin si iritasinya itu, ngurangin redness-nya, ngurangin rasa gatal-gatalnya, ngurangin rasa perih-perihnya gitu. Jadi rosehip oil itu aku akan selalu ada, akan selalu pakai. Tapi itu pun rosehip oil tuh ada lah ya, masa-masanya aku skip kalau misalnya kulitku lagi fine-fine aja. Tapi kalau misalnya kulitku mulai agak-agak bertingkah lagi, itu aku pasti akan pakai gitu. Di luar dari itu, face oil yang lain itu jarang banget aku pakai, sekali-sekali aja gitu ya. Tapi ya, I would say not part of my regular skincare routine anymore gitu. Kalaupun aku misalnya pakai oil gitu ya, aku cenderungnya tuh pakai yang tadi itu, yang single oil ya. Jadi misalnya kayak si rosehip oil tadi itu, atau tea tree kadang-kadang aku masih suka pakai untuk jerawat misalnya gitu. Kalau oil-oil yang campuran, yang biasanya di dalamnya tuh udah banyak banget isinya, itu aku lebih pakai untuk misalnya untuk badan, untuk rambut, untuk aku pakai di kutikula misalnya, atau aku campurin ke foundation, gitu-gitulah ya. Jadi kayak untuk pelengkap-pelengkap aja, tapi bukan dijadiin jadi part of the routine gitu. Oh, satu lagi, karena ini agak sedikit mirip-mirip ya. Kadang-kadang ada juga kan serum yang bentuknya tuh oil gitu ya. Nah, itu beda. Kalau itu aku menganggapnya tuh serum gitu, karena dia biasanya di dalamnya bukan cuma oil aja isinya gitu ya. Dia ada macam-macam lagi, ada beberapa ingredients lain gitu. Nah, kalau itu aku akan tetap pakai, tapi aku tetap makainya tuh kayak di slot serum
serum gitu ya, jadi bukan tambahan lagi menjadi face oil. Karena kalau dulu itu aku pakainya ya serum aku pakai, face oil juga aku pakai, moisturizer juga aku pakai gitu. Jadi itu sih basically, I don't use face oil that much anymore, kecuali pakai rosehip oil, itu pun kalau kulit aku itu lagi flare up rosaceanya. Rules yang kelima, dan sepertinya ini adalah rules yang terakhir, kecuali kalau nanti aku keinget rules yang lainnya, itu adalah soal double cleansing. Nah, ini agak kontroversial, jadi aku kayaknya harus memastikan kalau penjelasan aku benar-benar clear, karena aku nggak mau kalian salah tangkap gitu ya. It's not that I don't believe in double cleansing anymore, it's not that I don't do it anymore, cuma aku jadi lebih relax gitu. Jadi apa contohnya? Jadi kalau misalnya aku pakai makeup, aku pakai sunscreen, aku beraktivitas di luar rumah, yes of course aku double cleansing, malah triple cleansing kadang-kadang ya. Jadi aku bersihin dulu makeup matanya, terutama yang susah-susah tuh gitu ya, bersihin makeup mata pakai eye and lip makeup remover, baru pakai misalnya cleansing oil atau cleansing balm, baru pakai second cleanser kayak facial wash, cleansing gel dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya aku seharian di rumah aja nggak pakai makeup, aku pakai sunscreen, malamnya kadang-kadang sekali cleansing aja tapi pakai oil based cleanser. Jadi misalnya aku pakai cleansing oil, terus udah gitu. Jadi ini again ya, ini bener-bener kayak case by case karena nggak selalu begini. Ada beberapa alasan kenapa aku melakukan ini, tapi sebenarnya yang pertama adalah balik lagi ya, aku makin banyak baca, makin nanya-nanya juga sama para expert gitu ya. Sunscreen itu tuh sebenarnya dia bisa bersih, bisa luruh, kalaupun kita tidak double cleansing gitu. Jadi kalau misalnya kita cuci muka satu kali aja, mostly sunscreen itu akan luruh, akan bersih gitu ya. Tapi memang ada beberapa tipe sunscreen yang dia itu diformulasikannya itu banyak menggunakan minyak gitu ya. Jadi base-nya itu minyak, sehingga dia emang lebih susah dibersihkan, terutama kalau cuma pakai facial wash aja. Biasanya tuh kayak physical sunscreen tuh seperti itu, makanya kan dia teksturnya juga kadang-kadang lebih tebel gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku cuma pakai chemical sunscreen biasa, itu pun juga karena di rumah aja aku makainya juga nggak banyak, nggak reapply gitu ya. Ya udah, aku bersihin mukanya sekali aja, tapi pakai untuk memastikan ya kalau sunscreennya benar-benar bersih, pakai oil based cleanser. Oil based cleansernya apa? Biasanya sih cleansing oil. Kenapa? Karena cleansing oil itu kan dia terilmusify ya. Jadi kalau misalnya kita udah bersihin nih, udah pakai oil, dia udah luruh, terus kita campur air, kan dia akan jadi susu, terus dia bersih dan bener-bener kayak kebilas dengan benar gitu ya. Kalau misalnya cuma pakai facial wash aja, aku masih kayak agak takut nggak bersih gitu. Jadi biasanya aku pakai satu kali aja cuci muka, tapi pakai cleansing oil aja. Tapi kalau aku lagi pakai physical sunscreen yang aku tahu teksturnya itu lebih kental mungkin, lebih oily gitu, aku akan tetap double cleansing. Dan sekali lagi aku tekankan, kalau misalnya aku pakai makeup, aku keluar rumah, aku sunscreennya juga agak lebih tebal, reapply pula, pasti aku akan double cleansing gitu. Ini juga udah aku buktikan bahwa setelah aku melakukan ini gitu ya. Jadi misalnya kayak those times yang aku tuh nggak double cleansing, aku cuma pakai oil based cleanser aja sekali, itu kulit aku fine-fine aja, nggak jerawatan, pokoknya bener-bener baik-baik aja gitu. Tapi again itu kan kulit aku. Kalau misalnya kalian mungkin tipenya tuh yang acne prone atau ya mungkin ada kondisi-kondisi kulit lain yang kalau aku nggak bisa harus double cleansing, dan ya udah nggak apa-apa gitu. Aku cuma bilang bahwa aku still believe in double cleansing, masih menganggap double cleansing itu step yang penting, tapi aku lebih fleksibel aja basically. Sekian sharingnya, mungkin kalau bisa ditarik kesimpulannya, rules skincare aku itu sekarang jadi lebih fleksibel tadi itu ya. Lebih fleksibel, nggak terlalu strict, nggak ribet, agak lebih di simplified gitu ya rutin aku. Lebih intuitif juga, jadi lebih ngeliat apa sih sebenarnya dibutuhin sama kulit aku saat ini, and I do it gitu, instead of oh kalau rules itu harusnya begini gitu, and that works for my skin gitu. Jadi ini tuh mungkin aku sharing lebih untuk itu tadi ya, ngasih tahu ke kalian yang mungkin sekarang lagi agak-agak overwhelmed dengan banyaknya skincare advice, skincare rules di luar sana, dan kamu ngerasa kayak ribet banget gitu. Sebenarnya nggak harus ribet kok gitu, kamu bener-bener cukup tahu basicnya aja. Kalau kamu masih ingat, aku pernah bikin tentang apa sih sebenarnya basic skincare itu. Sebenarnya skincare yang bener-bener harus banget kita pakai, yang minim banget tuh apa sih, itu aku udah pernah bahas. Kamu bisa nonton videonya, udah gitu ya. Sisanya kamu bener-bener ikutin aja kebutuhan kulit kamu, maunya kulit kamu, nggak usah dengerin orang lain. If you like it simple, then do it
the simple way. Kalau kamu enjoy yang ribet tuh dalam artian lebih banyak produknya, lebih berlayer-layer, kamu lebih suka eksperimen, do it. Jangan juga dengerin orang-orang yang nyinyirin kamu. Intinya dibikin senang aja, dibikin enjoy aja, karena skincare is supposed to be fun and joyful. Bener nggak? Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka silahkan klik like dan boleh juga share ke teman-teman kamu kalau kamu ngerasa kira-kira teman-teman kamu akan dapat manfaat dari video ini. And if you like this channel, you can also subscribe to my channel. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you so much for watching everyone. Bye!